Martial Universe. Bab 84. Judul, Simbol Lingkaran Kuno. Lindong memeriksa dan mengotak-atik balok kayu kuno di tangannya. Dia mengikis lumut di bagian atasnya dengan hati-hati sambil berpikir bagaimana penjual itu bisa mendapatkan benda seperti ini. Simbol yang terukir di sana terlihat cukup buram. Sambil menatap simbol yang buram, Lindong mengernyitkan alis. Pemuda itu menghela napas, berkonsentrasi, dan memejamkan mata perlahan. Aliran mental energi muncul dari istana Niwan sebelum akhirnya bersentuhan dengan balok kayu kuno. Saat mereka bersentuhan, balok kayu kuno yang awalnya tenang tiba-tiba sedikit bergetar. Namun, tidak terlihat banyak perubahan di sana. Sesuatu di dalam balok kayu kuno ini terkunci oleh lapisan mental energi. Dari interaksi tersebut, Lindong merasakan jelas jika permukaan balok kayu purba ini tertutup oleh lapisan tipis mental energi. Lapisan mental energi tersebut tampak cukup lemah, seolah diletakkan di sana sejak dulu. Setelah menguji kerapuhan lapisan pelindung mental energi tersebut, Lindong menghela napas lega. Dalam sekejap, Lindong memanggil mental energinya dari dalam istana Niwan dan segera meluncurkan pukulan kuat ke arah balok kayu kuno. Ngong! Ketika Lindong mencoba menembus paksa lapisan pelindung, balok kayu kuno tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara dengung. Tak beberapa lama kemudian, suara krek terdengar. Segera, berkas cahaya muncul di permukaan balok kayu kuno itu sebelum saling menyatu dan membentuk sorotan cahaya yang menyinari dahi Lindong. Saat sorot cahaya tersebut menyinari dahi Lindong, dia menyadari jika ini adalah metode komunikasi yang unik, karena informasi mengalir masuk ke dalam kepalanya. Simbol lingkaran kuno, seni pembentukan simbol. Beberapa kata tersebut membuat jantung Lindong berdebar. Sesuatu yang dikatakan sebagai seni pembentukan simbol dianggap salah satu langkah penting untuk menjadi master simbol ahli. Itu karena, saat seseorang bisa memadatkan mental energinya menjadi destiny simbol, dia bisa dikatakan sebagai master simbol yang sesungguhnya. Master Ruo dari kota Yan hanya memberikan 1 dari 3 bagian bab pergerakan spiritual pada Lindong. Walau hal itu yang membuat Lindong memulai latihan mental energi, buku itu tidak memuat bagian paling penting, yaitu seni pembentukan simbol. Karena itu, meski Lindong tahu jika mental energinya sangat kuat, dia belum menganggap dirinya sendiri sebagai master simbol. Ketika seseorang berhasil membentuk destiny simbol, kemampuan pengendalian mental energinya tidak hanya meningkat, namun juga akan sangat memperkuat mental energi orang itu. Ditambah lagi, jika destiny simbol yang didapat bukan hasil warisan, maka simbol yang dipadatkan menjadi beragam. Beberapa ada yang menjadi semakin kuat, tetapi ada juga yang semakin lemah. Terkadang, akan muncul beberapa yang gagal juga. Karena itu, jika seseorang berlatih untuk menjadi master simbol, memiliki guru yang berpengalaman akan meningkatkan kemajuannya. Namun, Lindong yang sekarang tidak memiliki seorang guru. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menjelajah dan mempelajarinya sendiri. Karenanya, saat Lindong menyadari di dalam balok kayu kuno tersebut tersembunyi seni pembentukan simbol, dia sangat senang. Sambil menerima informasinya perlahan, Lindong merenung hati-hati selama setengah jam sebelum membuka mata. Tampaknya dia telah memahami sedikit. Setelah membaca simbol lingkaran kuno, simbol tersebut menjelaskan banyak pertanyaan yang Lindong miliki tentang mental energi. Mengembuskan udara dari mulut, Lindong memejamkan mata lagi. Mental energi di istana Niwan miliknya mulai berputar. Wush wush. Ketika mental energi di istana Niwan mulai berputar cepat, sebuah suara unik bergema di dalam kepala Lindong. Lindong memasang ekspresi serius di wajahnya. Walaupun ini adalah pertama kalinya memadatkan destiny simbol, dia memiliki kepercayaan yang tinggi pada kemampuannya sendiri. Saat suara unik itu terus bergema hingga telinga Lindong berdengung, sebuah cahaya melintas di matanya, seiring dengan kecepatan putaran mental energi yang menjadi sedikit tidak stabil. Sementara kecepatan putaran itu menurun, tampaknya putaran itu mengikuti tempo khusus. Tentu saja, Lindong hanya mengikuti arahan pada simbol lingkaran kuno. Jika tidak, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Mental energi di dalam istana Niwan terus berputar dalam tempo yang tidak biasa. Tiba-tiba, Lindong merasakan kekuatan hisap samar muncul di tengah putaran mental energinya. Memadatlah. Ketika kekuatan hisap tersebut muncul, Lindong membuka mata dan terkesiap pelan sambil mengendalikan mental energi di dalam kepala, menekannya secara paksa. Bas-bas,
Bersamaan dengan putaran mental energi yang ditekan hingga batasnya, di dalam istana Niwan milik Lindong, muncul suara dengung. Suaranya seperti lebah dan burung. Putaran mental energi yang mulanya stabil, mulai memperlihatkan tanda-tanda perlawanan. Ekspresi keras menggantung di wajah Lindong. Dia tahu jika momen ini adalah momen penting saat seseorang mencoba memadatkan destiny simbol. Karena itu, dia tidak boleh membuat kesalahan. Kau akan memadat. Sembari menarik napas dalam, Lindong meraung marah lagi. Gelombang tenaga yang luar biasa muncul di dalam kepalanya. Saat ini, di dalam istana Niwan Lindong, terdengar gema suara burung yang seolah sedang sekarat dari putaran mental energi. Kemudian, dengan suara srek, putaran mental energinya pecah. Mata Lindong berubah sangat cerah. Ngung, ngung, di tengah pusat ledakan, tiba-tiba muncul banyak berkas cahaya kecil yang menghubungkan mental energi yang sedang beterbangan. Serpihan mental energi itu ditarik kembali dan dipadatkan. Sehingga pada akhirnya, sebuah simbol mistis seukuran ibu jari terbentuk. Simbol itu terbentuk dari serpihan mental energi dan memberinya kesan sangat hebat saat seseorang melihatnya. Sensasi itu seolah seluruh pengetahuan di langit dan bumi tersimpan di dalam simbol yang tampak sederhana tersebut. Saat simbol tersebut terbentuk, wujudnya tampak sangat redup dan kabur. Namun, jika diperhatikan baik-baik, seseorang akan menyadari bahwa mental energi tersebut adalah pusaran yang terdistorsi. Cahaya terus berkedip di dalamnya, seperti kubang hitam yang terus tumbuh. His, kekuatan hisap misterius tercipta di tengah simbol aneh tersebut. Seluruh serpihan mental energi yang melayang di dalam istana Niwan Lindong, dalam sekejap diserap oleh simbol itu. Kemudian, simbolnya menjadi sedikit lebih terang. Huf. Setelah simbol berbentuk pusaran itu jadi, mata Lindong terbuka lebar. Saat itu, Lindong bisa merasakan jelas segala pergerakan kecil di Steelwood Manor. Faktanya, bahkan suara napas pelan pun terdeteksi olehnya. Tiba-tiba, tangannya memukul kasur dan melompat turun. Dalam sekejap, 9 bayangan hitam terbang keluar dari dalam lengan bajunya sebelum tergabung menjadi satu, membentuk pedang hitam yang mendarat di kaki Lindong. Setelah itu, dengan menggunakan proyektil penghancur Yuan, Lindong berhasil membuat tubuhnya melayang di udara. Bagaikan terbang dengan kereta kencana. Setelah berhasil memadatkan destiny simbol, penguasaan mental energi Lindong maju sangat pesat.